Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavianus Bawatako dengan NIM 19621243, mahasiswa Universitas Kadiri, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu dengan judul ketidakberdayaan. Oke, saya langsung saja untuk menjelaskannya. Pengertian ketidakberdayaan merupakan persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukan tidak akan membawa hasil yang diharapkan atau tidak akan membawa perubahan hasil seperti yang diharapkan. Maksudnya, apa yang dilakukan pasien, entah itu perilaku yang positif, negatif pun, dia tidak berharap bahwa perilaku yang dia buat atau hal-hal yang dia buat itu tidak membuahkan hasil. Sehingga klien sulit mengendalikan situasi yang terjadi atau mengendalikan situasi yang akan terjadi. Oke, saya lanjut. Rentang responnya ada dua, yaitu perilaku adaptif dan maladaptif. Perilaku adaptif itu merupakan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Maksudnya tingkah laku disesuaikan dengan lingkungan itu sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan dan masyarakat tersebut. Jadi perilaku adaptif ini, pasien itu semua aktivitas atau perilaku yang dia lakukan itu sesuai dengan norma atau aturan yang ada atau adat istiadat yang ada pada tempat tinggalnya atau daerah atau masyarakat sekitarnya. Sedangkan perilaku maladaptif itu kebalikan dari adaptif, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, serta tidak sesuai dengan adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Berarti itu maladaptif itu kebalikan dari perilaku adaptif. Tanda dan gejala ketidakberdayaan ini ada 6. Yang pertama, ekspresi verbal. Dari ekspresi verbal, adanya kontrol atau pengaruh situasi, hasil, atau perawatan diri. Jadi perawatan dirinya tidak ada, untuk mengontrol dirinya kurang. Seperti itu. Yang kedua, tidak berpartisipasi dalam perawatan atau pengambilan keputusan saat kesempatan diberikan. Jadi yang kedua ini tidak bisa bisa berpartisipasi untuk memberikan kesempatan untuk berikan keputusan saat dikasih kesempatan seperti itu. Yang ketiga, mengekspresikan keraguan yang berkenan dengan pelaksanaan peran. Yang berikut, segan mengekspresikan perasaan sebenarnya, takut disaingi, diasingkan dari pengasuh. Yang berikut, apatis dan pasif. Yang berikut, yang terakhir, ketergantungan pada orang lain yang dapat menghasilkan lekas tersinggung, kebencian, marah, dan rasa bersalah. Jadi selalu bergantungan pada orang, tidak percaya diri. Jadi itu adalah berpengaruh dalam dirinya, sehingga selalu tersinggung, kebencian, ada rasa marah, merasa bersalah. Ini jenis-jenis ketidakberdayaannya ada dua, yaitu mayor dan minor. Mayornya itu adalah memperlihatkan atau menutupi, yang seperti standar gejala di atas tadi itu, marah, apatis, ekspresi ketidakkepuasan atau ketidakmampuan mengontrol situasi. Misalkan contoh pekerjaannya, penyakitnya, prognosisnya, perawatan, tingkat penyembuhan yang mengganggu pandangan, tujuan, dan gaya hidup. Yang minor, kurangnya perilaku mencari informasi. Ada apatis, kebergantungan yang tidak memuaskan pada orang lain. Ansietas, perilaku buruk, marah, kegelisahan, perilaku kekerasan, perilaku menarik diri, depresi, dan yang berikut, faktor presipitasi. Faktor presipitasi dapat menstimulasi klien jatuh pada kondisi ketidakberdayaan.
dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal di mana pasien kurang dapat menerima perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Kalau kondisi eksternalnya biasanya keluarga dapat dan masyarakat kurang mendukung atau mengakui keberadaannya yang sekarang terkait dengan perubahan fisik dan perannya. Sedangkan durasi stresor terjadi kurang lebih 6 bulan terakhir, dan waktu terjadinya dapat bersamaan, silih bergantinya atau hampir bersamaan dengan jumlah stresor lebih dari 1 dan mempunyai kualitas yang berat. Hal tersebut dapat menstimulasi ketidakberdayaan, bahkan memperberat kondisi ketidakberdayaan yang dialami oleh klien. Lanjut. Biologisnya ada 5. Yang pertama, menderita suatu penyakit dan harus dilakukan terapi tertentu, program pengobatan yang terkait dengan penyakitnya. Contoh misalkan jangka panjang, sulit, dan kompleks, atau proses introspeksi dan rehabilitasi. Yang kedua, kambuh dari penyakit kronis dalam 6 bulan terakhir. Yang ketiga, dalam 6 bulan terakhir mengalami infeksi otak yang menimbulkan kejang atau trauma kepala yang menimbulkan lesi pada lobus frontal, temporal, dan limbik, trauma dan limbik. Yang keempat, terdapat gangguan sistem endokrin. Yang kelima, penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang, kafein, dan tembakau. Psikologis, perubahan gaya hidup akibat menderita penyakit kronis. Yang kedua, tidak dapat menjalankan pekerjaan, hobi, kesenangan, dan aktivitas sosial yang berdampak pada keputusasaan. Yang ketiga, perasaan malu dan rendah diri karena ketidakmampuan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari akibat tremor, nyeri, kehilangan pekerjaan. Yang keempat, konsep diri, gangguan pelaksanaan peran karena ketidakmampuan melakukan tanggung jawab peran, kehilangan kemandirian atau perasaan ketergantungan dengan orang lain. Sosial budayanya, kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat kondisi kesehatan atau kehidupan yang sekarang. Yang pastinya akan pasti kehilangan pekerjaan karena sakit, karena terganggu kesehatan. Yang kedua, tinggal di pelayanan kesehatan dan pisah dengan keluarga, berada dalam lingkungan perawatan kesehatan. Yang ketiga, hambatan interaksi interpersonal akibat penyakitnya maupun penyebab yang lain. Yang keempat, kehilangan kemampuan melakukan aktivitas akibat proses penuaan. Contohnya pensiun, definisi memori, defisit memori, defisit motorik, status finansial, atau orang terdekat yang berlangsung dalam 6 bulan terakhir. Adanya perubahan dari status kuratif menjadi status paliatif. Kurang dapat menjalankan kegiatan agama dan keyakinan dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke asuhan keperawatan ketidakberdayaan. Pengkajian di sini biasanya data-data yang biasa ditampilkan pada pasien yang ketidakberdayaan adalah mengatakan secara verbal ketidakmampuan mengendalikan atau memengaruhi situasi. Contoh yang pertama, mengatakan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Yang kedua, mengatakan ketidakmampuan merawat diri atau perawatan diri. Yang ketiga, tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat kesempatan diberikan. Yang keempat, segan mengekspresikan perasaan yang sebenarnya. Yang kelima, apatis, pasif. Yang keenam, ekspresi muka murung. Analisis data subjektif ada 5. Yang pertama, mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan mengendalikan atau mempengaruhi situasi. Yang kedua, mengungkapkan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Yang berikut, yang ketiga, mengungkapkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap ketidakmampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas sebelumnya. Yang keempat,
mengungkapkan keraguan-keraguan terhadap penampilan peran. Yang kelima atau yang terakhir, mengatakan ketidakmampuan merawat diri. Itu adalah analisis datanya. Nah, data objektif. Tadi kan data subjektif. Ini kan data subjektifnya. Data objektifnya, ketidakmampuan untuk mencari informasi tentang perawatan. Yang kedua, tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada saat diberikan kesempatan. Enggan mengungkapkan perasaan sebenarnya. Ketergantungan terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan iritabilitas, ketidaksukaan, marah, dan rasa bersalah. Yang kelima, gagal mempertahankan ide atau pendapat yang berkaitan dengan orang lain ketika mendapatkan perlawanan. Diagnosa keperawatan, ketidakberdayaan, intervensi keperawatan. Yang pertama, tujuan umum. Klien mampu mengatasi rasa ketidakberdayaan yang dialaminya. Tujuan khusus, membina hubungan saling percaya. Yang kedua, mengenali dan mengekspresikan emosinya, modifikasi pola kognitif yang negatif. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkenan dengan perawatannya sendiri. Yang kelima, klien termotivasi untuk aktif mencapai tujuan yang realis. Nah, intervensi keperawatan yang kedua, bina hubungan saling percaya. Dalam membina hubungan saling percaya, perilaku dipertimbangkan agar klien merasa aman dan nyaman saat berinteraksi. Yang pertama, mengucapkan salam terapeutik. Yang kedua, berjabat tangan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan interaksi. Yang keempat, membuat kontrak topik, waktu, dan tempat setiap kali bertemu dengan klien. Bantu klien mengenali dan mengekspresikan emosinya. Oke, ada 6. Yang pertama, lakukan pendekatan yang hangat, bersifat empati. Tujuannya agar respon emosional dan menerima klien apa adanya. Yang kedua, mawas diri dan cepat mengendalikan perasaan dan reaksi diri perawat sendiri, misalkan rasa marah, frustasi, dan simpati. Yang ketiga, sediakan waktu untuk berdiskusi dan bina hubungan yang sifatnya sportif. Beri waktu klien untuk merespon atau berespon. Yang keempat, gunakan teknik komunikasi terapeutik terbuka, eksplorasi, dan klarifikasi. Yang kelima, bantu klien untuk mengekspresikan perasaan dan identifikasi area-area situasi kehidupannya yang tidak berada dalam kemampuannya untuk mengontrol. Yang terakhir, bantu klien untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap ketidakberdayaan. Yang berikut, bantu klien memodifikasi pola kognitif yang negatif. Yang pertama, identifikasi pemikiran yang negatif dan bantu untuk menurunkan melalui interupsi atau substitusi. Bantu klien untuk meningkatkan pemikiran yang positif. Yang ketiga, evaluasi ketepatan persepsi, logika, dan kesimpulan yang dibuat klien. Yang keempat, identifikasi persepsi klien yang tidak tepat, penyimpangan, dan pendapatannya yang tidak rasional. Yang kelima, kurang penilaian klien yang negatif terhadap dirinya. Yang keenam, bantu klien untuk menyadari nilai yang dimiliki dan dimilikinya, perilaku atau perubahan yang terjadi. Yang berikut, bantu klien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkenan dengan keperawatan dirinya sendiri. Ada 3. Yang pertama, libatkan klien dalam menetapkan tujuan-tujuan perawatan
yang ingin dicapai, motivasi klien untuk membuat jadwal aktivitas perawatan dirinya. Yang berikut, berikan klien privasi sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, beri reinforcement positif untuk keputusan yang dibuat, dan jika klien berhasil melakukan kegiatan atau penampilan yang bagus, motivasi untuk mempertahankan penampilan atau kegiatan tersebut. Yang berikut, memotivasi klien untuk aktif mencapai tujuan yang realistis. Ada 4. Yang pertama, diskusi dengan klien pilihan yang realistis dalam perawatan. Berikan penjelasan untuk pilihan ini. Bantu klien untuk menetapkan tujuan yang realistis. Fokuskan kegiatan pada saat ini, bukan pada kegiatan masa lalu. Bantu klien mengidentifikasi area-area situasi kehidupan yang dapat dikontrolnya. Dukung kekuatan diri yang dapat diidentifikasi klien. Yang ketiga, identifikasi cara-cara yang dapat dicapai oleh klien. Dorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, dan beri penguatan positif untuk partisipasi dan pencapaiannya. Yang terakhir, yang keempat, dorong kemandiriannya, tetapi bantu klien jika tidak melakukan. Libatkan klien dalam membuat keputusan tentang rutinitas keperawatan. Jelaskan alasan setiap perubahan perencanaan perawatan klien pada klien. Intervensi yang ketiga, intervensi untuk keluarga. Tujuan, keluarga mampu mengenal masalah ketidakberdayaan pada anggota keluarganya. Yang kedua, keluarga mampu memahami proses terjadinya masalah ketidakberdayaan. Yang ketiga, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami ketidakberdayaan. Yang keempat, keluarga mampu mempraktekkan cara merawat pasien dengan ketidakberdayaan. Yang kelima, keluarga mampu merujuk anggota keluarga yang mengalami ketidakberdayaan. Tindakan, bina hubungan saling percaya. Dalam membina hubungan saling percaya, dipertimbangkan agar keluarga merasa aman dan nyaman saat berinteraksi, mengucapkan salam terpuji, berjabat tangan, menjelaskan tujuan interaksi, membuat kontrak topik waktu dan tempat setiap kali bertemu. Bantu keluarga mengenal masalah ketidakberdayaan yang dialami oleh anggota keluarganya. Diskusi dengan keluarga tentang pengertian ketidakberdayaan. Yang kedua, diskusi dengan keluarga tentang tanda dan gejala ketidakberdayaan. Yang kedua, diskusi dan memotivasi keluarga cara merawat anggota keluarga dengan ketidakberdayaan melalui aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi rasa ketidakberdayaan. Ada 4. Yang pertama, membuat klien mengekspresikan emosinya, membantu klien memodifikasi pola kognitif yang negatif. Yang ketiga, membantu klien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, memotivasi klien untuk mencapai tujuan realistik. Yang ketiga, diskusi dan memotivasi keluarga cara merawat anggota keluarga dengan ketidakberdayaan melalui aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi rasa ketidakberdayaan. Ada 4 penjelasan atau diskusi. Yang pertama, membuat klien mengekspresikan emosinya, membantu klien memodifikasi pola kognitif yang negatif. Yang ketiga, membantu klien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Keempat, memotivasi klien untuk mencapai tujuan yang realistik. Yang keempat, diskusi dengan keluarga tentang kondisi-kondisi di mana pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan dan bagaimana cara merujuknya. Oke, sekarang kita masuk ke ini diagnosa keperawatannya sampai di sini, dari pengkajian sampai intervensi. Sekarang kita masuk ke strategi komunikasi.
Strategi komunikasinya ada fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Atau masuk ke fase yang terakhir, fase terminasi. Fase kita bahas dari awal. Yang pertama, fase orientasi. Salam terapuitiknya contohnya assalamualaikum, selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Octavianus, senang dipanggil Nustako contohnya. Saya mahasiswa dari Universitas Kediri yang sedang praktek di ruangan ini. Nama Bapak siapa? Lebih senang dipanggil apa? Evaluasi validasinya, bagaimana perasaan Bapak kali ini? Kita buat kontrak. Kak, saya bertugas di sini untuk merawat Bapak. Saya dari hari Senin sampai Minggu. Saya harap selama saya merawat Bapak, saya dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak. Terus, Kak, sekarang saya ingin berbincang-bincang dengan Kakak untuk mengetahui keadaan Bapak. Saat ini apakah Bapak bersedia? Kakak ingin kita bicara di mana? Bagaimana kalau di taman? Baiklah Kak. Berapa lama ingin berbincang-bincang? Bagaimana kalau kita berbincang selama 30 menit? Itu kontrak pertama. Nah, fase kerjanya tentunya, sebenarnya apa yang Kakak rasakan selama merawat Bapak? Oh, jadi Kakak merasa sedih dan bingung, tidak tahu harus bagaimana ya melihat Bapak yang jadi lebih termenung dan pendiam. Jadi Kakak, kondisi Bapak yang muncul saat ini itu dikarenakan Bapak telah mengalami suatu kecemasan. Dalam hal ini kecemasan akibat penyakitnya yang tak kunjung ada perubahan. Dengan Bapak yang menunjukkan sikap pasif, ragu-ragu, jarang berinteraksi itu merupakan tanda dan gejala dari rasa ketidakberdayaan. Dalam hal ini, Kakak harus memberikan dukungan kepada Bapak karena keluarga berperan penting dalam meningkatkan motivasi Bapak. Selain itu, Kakak perlu juga memberikan pujian atas kegiatan atau peningkatan pada kondisi Bapak atau ketika Bapak mampu memutuskan untuk melakukan kegiatan. Evaluasi atau masuk ke terminasi. Yang pertama contohnya, bagaimana perasaan Kakak setelah tadi kita berbincang-bincang? Rencana tindak lanjut, nanti Kakak dapat mencoba untuk memberikan dukungan dan pujian atas keberhasilan Bapak ketika Bapak memutuskan untuk melakukan kegiatannya. Yang berikut, kontrak. Kita buat kontrak yang akan datang. Nah, untuk hari ini sampai di sini ya Kak. Besok kita akan bertemu lagi dan berbincang tentang cara merawat dan mengatasi kondisi Bapak secara langsung. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah strategi komunikasi ketidakberdayaan. Sampai di sini. Oke, terima kasih. Demikian presentasi saya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.